warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Vitasari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Wiranegara. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu sejarah. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu sejarah, cabang dari ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang peristiwa serta kejadian penting pada masa lampau. Itulah pengertian dari ilmu sejarah. Bidang ilmu ini melakukan kajian dengan cara sistematis tentang perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat pada masa lalu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sumber-sumber sejarah dapat berasal dari peninggalan pada zaman dahulu seperti patung, candi, perhiasan, dan sebagainya. Dan juga dapat berasal dari sumber tulisan seperti prasasti, surat kabar, dokumen, rekaman video. Informasi sejarah melalui lisan dari pelaku juga dapat menjadi sumber keterangan dari saksi. Terdapat 3 syarat utama dari sebuah peristiwa bisa dikatakan sejarah. Yang pertama, peristiwa tersebut terbilang unik serta hanya terjadi sekali. Yang kedua, peristiwa tersebut tidak akan berubah dari masa ke masa serta abadi. Yang ketiga, peristiwa tersebut bisa menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat. Selanjutnya, kata sejarah diperkenalkan dalam bahasa Melayu pada abad ke-13. Kata itu bermula dari kata Arab, yaitu syajaratun yang artinya pohon. Sejarah juga bisa diartikan sebagai akar, keturunan, asal, dan silsilah. Sementara dalam bahasa Inggris, sejarah berarti history. Asal kata history bermula dari bahasa Yunani, yaitu historia yang bermakna ilmu. Berikut adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama yaitu Herodotus. Herodotus adalah sejarawan pertama kali yang ada di dunia. Herodotus memiliki julukan Bapak Ilmu Sejarah atau yang disebut dengan The Father of History, dan beliau adalah ahli sejarah yang berasal dari Yunani. Menurutnya, sejarah bukan berkembang pada arah depan, serta memiliki tujuan yang jelas. Artinya, berupaya semacam lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan dari manusia. Yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Menurut buku Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah, sejarah ialah catatan mengenai umat manusia, masyarakat, peradaban-peradaban dunia, serta perubahan terhadap watak masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad Yamin. Beliau menerjemahkan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang dirancang dari hasil pengamatan peristiwa yang bisa dibuktikan dengan adanya kejadian yang nyata. Selanjutnya, objek studi ilmu sejarah. Objek dari sejarah ialah aktivitas atau perbuatan manusia pada masa lalu. Sejarah juga dikatakan dengan ilmu empiris, yang berarti pengetahuan, penemuan, penelitian, dan pemeriksaan yang dilakukan. Sejarah pada asalnya sama dengan ilmu-ilmu lain, misalnya yaitu ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi yaitu yang menyelidiki tentang susunan dan proses kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan atau suatu sistem. Bedanya sejarah mengkaji suatu hal tentang dimensi pada waktu manusia. Aspek waktu itu yang kita sebut sekarang dengan istilah sejarah. Selanjutnya, ilmu sejarah memiliki 2 objek, yaitu objek formal dan objek material. Yang dimaksud objek formal sejarah ialah keseluruhan kegiatan manusia pada masa lampau. Sedangkan objek material adalah sumber-sumber sejarah yang merupakan bukti dari adanya peristiwa pada masa silam. Bukti yang dimaksud ialah kesaksian yang dapat dikaji, ditelaah, bahkan bisa dilihat. Sejarah yang terkesan kuat bila adanya bukti-bukti atau benda-benda peninggalan serta dokumen-dokumen pada masa lampau. Selanjutnya membahas tentang macam-macam ilmu sejarah. Yang pertama yaitu orkondoler, yang bisa disebut dengan ilmu piagam.
Adanya ilmu bantu ini bisa memungkinkan sejarawan agar membaca dan mengkaji kredibilitas warisan piagam pada masa lampau. Piagam yang dimaksud ialah sanksi hukum yang tertulis mengenai tujuan di dalamnya. Yang kedua yaitu filologi, ilmu yang berhubungan dengan bahasa dan kesastraan. Tugas dari filolog ialah mempelajari naskah-naskah, menghasilkan laporan mengenai kondisi naskah-naskah dan memperbaiki teks yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga yaitu paleografi. Paleografi bermula dari kata paleo yang artinya kuno dan grafi berarti gambaran. Maka paleografi merupakan ilmu mengenai tulisan kuno, sedangkan adanya ilmu bantu sejarawan dapat membantu sejarawan untuk membaca tulisan kuno tersebut. Yang keempat yaitu kronologi, merupakan ilmu yang berhubungan dengan hitungan waktu, hitungan yang berkaitan dengan suatu keadaan atau perkara yang banyak dipakai dalam ilmu sejarah. Yang kelima yaitu numismatik, adalah ilmu yang mempelajari mengenai mata uang. Numerik pun memberi bukti berharga untuk sejarawan. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan ilmu sejarah dengan ilmu lain. Sejarah berhubungan sangat erat dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Fungsi ilmu-ilmu sosial lainnya adalah sebagai ilmu-ilmu penunjang yang memperkaya penafsiran sejarah. Yang pertama yaitu hubungan sejarah dengan sosiologi. Salah satu metode yang digunakan pada sosiologi ialah metode historis. Para sosiolog mencari budaya masa lalu dan struktur masyarakat, lalu kemudian memberikan contoh untuk masa depan, sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologis. Dengan cara ini, sejarah dan sosiologi saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu hubungan sejarah dengan antropologi. Sejarawan telah meminjam banyak konsep antropologi, termasuk simbol, sistem keyakinan, cerita rakyat, budaya, inkulturasi, primitif, dan pertanian. Yang ketiga yaitu hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Dengan belajar dari masa lalu, kita juga dapat belajar bagaimana meningkatkan ekonomi. Yang keempat, hubungan sejarah dengan ilmu geografi. Sebagaimana yang bisa menerangkan mengenai suatu kejadian sejarah ialah dimensi tempat atau ruang dan waktu, yang mana dimensi tempat atau ruang tersebut ialah tempat yang kedapatan berbagai kejadian maupun peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Yang kelima yaitu hubungan sejarah dengan ilmu politik. Sejarah dan politik itu serupa, baik yang memperlihatkan keterkaitan pelaku dalam interaksinya maupun proses berusaha mendapatkan apa, siapa, kapan, dan bagaimana suatu peran. Sampai hari ini sejarah politik tetap penting, meskipun kurang dominan dibandingkan di masa lalu. Yang keenam, hubungan sejarah dengan ilmu hukum. Sejarah hukum masa lalu sangat berpengaruh terhadap dinamika hukum saat ini. Oleh karena itu, pengetahuan tentang sejarah hukum masa lalu diperlukan untuk dapat memahami perkembangan hukum historis negara. Yang ketujuh, hubungan sejarah dengan ilmu psikologi. Sejarah ada kaitannya dengan masalah psikologis, pikiran, emosi, dan watak manusia. Ilmu ini memberi banyak wawasan kepada para peneliti untuk menjelaskan perilaku, karakter, dan keterlibatan emosional mereka dalam peristiwa sejarah. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai guna dari ilmu sejarah. Yang pertama, kegunaan edukatif. Nilai edukatif artinya cerita-cerita itu mengandung hikmah. Orang yang akan mempelajari sejarah dengan mengambil pelajaran dari masa lalu untuk masa mereka sehari ini. Yang kedua yaitu kegunaan inspiratif. Kegunaan atau manfaat dari mempelajari sejarah sangat menginspirasi. Sepanjang sejarah, orang dapat menemukan inspirasi
Misalnya, mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu mendorong masyarakat untuk meneladani sikap nasionalisme. Yang ketiga, kegunaan instruktif, artinya sejarah atau historis berperan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan profesi atau keterampilan tertentu seperti jurnalisme, militer, atau lainnya. Sejarah juga berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari dulu hingga sekarang. Yang keempat yaitu kegunaan rekreatif. Pelajaran sejarah dapat menjadi sarana rekreasi bagi manusia, karena belajar sejarah dapat memberi Anda kegembiraan dan keindahan. Peristiwa sejarah yang diceritakan seringkali dapat memukau, mengejutkan, dan menghibur orang. Itulah keberuntungan dari sejarah yang bersifat rekreatif.